Ya Kang Dito, ini yang saya bertanya-tanya ini Kang Dito ini. Iya Bapak, iya Pak Daniel, gimana Pak Daniel? Ya, yang saya bingung ini Kang Dito. Ini yang saya kan ini hari ya selamat hari kenaikan Isa Al-Masih. Terus kenaikan Yesus Kristus itu di kata mana yang berbeda itu Bang? Baik, Isa Al-Masih sama Yesus Kristus Bang. baik. Yang Ya, menjadi pembeda kalau sama-sama dua tokoh ini diangkat ke langit, ya itu sama ya, persamaannya. Yang ya Bang. membedakan di Al-Quran diterangkan beliau tidak dibunuh dan juga tidak disalibkan, Ya betul. melainkan ada orang yang diserupakan. Jadi penyaliban tetap ada, tapi bukan Nabi Isa alaihissalam. Ya, Ada betul. oknum lain yang disalibkan. Beliau juga diangkat oleh Allah, kan gitu. Ya Nah, betul. sementara di Bible, beliau dikatakan ini disalib dulu, dikatakan terkutuk, mati di kayu salib. Kemudian bangkit itu baru diangkat setelah 40 harinya, kan gitu kan. Iya betul betul. Jadi masih ada proses sejarahnya lagi. Iya. Nah, kalaulah mau perbandingan kitabnya, Iya. yang di Bible mungkin detail tapi nggak valid. Nggak valid, saya katakan nggak valid gimana? Iya. Karena saksi-saksi ini yang penulis Bible-nya, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, apakah Iya. benar-benar murid Yesus? Setelah dikaji secara akademis ternyata tidak. Ah, iya itu yang saya bingung. Mungkin Bang Nah, itu pernah dengar saya punya perdebatannya itu tentang orang-orang itu kan Bang. iya, betul. Iya. Makanya, Iya. jadi kalau perbedaannya begini Bang, Iya saya Bang. harus dakwahkan kebenaran Islam ya. Iya betul betul. Al-Quran ini kan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Iya. Muhammad ini manusia juga, sama seperti Nabi Isa alaihissalam dan juga Yesus. Iya. Ibaratnya saya pinjam Yesus nih untuk Iya. mengcompare. Ini Iya. manusia juga. Nah, Nabi Muhammad ini kita di Iya. zaman sekarang tidak pernah satupun orang yang bertemu secara langsung karena beliau sudah wafat. Iya betul. Bagaimana kita orang Islam ini memahami dan mengetahuinya? Ada kitab namanya Sirah Nabawiyah. Iya. Ini Iya. biografi sejarah yang memang khusus menceritakan Nabi Muhammad SAW berdasarkan saksi mata Betul. dan juga perkataan beliau yang juga terdapat di dalam hadis. Hadis itu perkataan-perkataan Rasulullah Iya Bang. yang dikutip oleh perawi-perawi. Bukan pengarang, tapi dari ini pernah mendengarkan dari ini mendengarkan dari ini sampai dengan sahabat yang pernah hidup sezaman dengan Rasulullah. Iya Begitu. betul. Iya betul. Nah, ini hadis. Kemudian Al-Quran ini bukan hadis. Iya. Al-Quran ini adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahasanya di Islam, kalau secara general, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan isinya ini, kita sebut Iya. Tuhan dulu ya. Iya betul. Tuhan yang pencipta langit dan bumi dan segala isinya ini menurunkan Al-Quran, kitab. Nah, Iya. Tuhan pencipta langit dan bumi ini sebelum menurunkan Al-Quran juga pernah menurunkan kitab Injil sebelumnya. Sebelum Iya, Al-Quran ada Injil yang diturunkan kepada Iya, betul. Nabi Isa alaihissalam. Nah, sebelum Injil ini juga Allah atau Tuhan pencipta langit dan bumi ini menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Sebelum Zabur, Iya. Tuhan pencipta langit dan bumi ini menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini Iya. Tuhan pencipta langit dan bumi ini yang menurunkan kitab-kitab ini. Dan akhirnya Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Iya. Nah, penurunan Al-Quran ini, wahyu Allah ini, atau Al-Quran ini, ayat-ayat suci ini, Iya. Iya. diperintahkan malaikat Jibril membawa firman ini, atau wahyu ini. Kemudian memberikannya kepada Nabi Muhammad. Kisah yang pertama, pada saat Nabi Muhammad SAW itu di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menampakkan diri seperti manusia, mengatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra katanya. Iqra itu bahasa Arab ya. Kalau Iya, betul. bahasa kita itu bacalah gitu.
Ya, Nabi Muhammad ini bergelar ummi, tidak bisa baca dan tulis. ya, ya, ya. Setelah malaikat Jibril mengatakan Iqra, Iqra, Nabi Muhammad menjawab bahasa Arabnya, Ma'ana biqorin, aku tidak dapat membaca. Sekali lagi dipeluk dulu, kemudian dibuka, dikatakan lagi Iqra. Nabi Muhammad bicara lagi, Ma'ana biqorin, sampai terulang 3 kali. Setelah 3 kali, malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Itu ayat suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada. Ya memang wahyu itu adalah Al-Quran itu. Ayat yang pertama turun itu. Ini yang kemudian, Al-Quran kan sejaman dengan para sahabat. Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, diceritakan pertama kali kepada istrinya, Sayyidah Khadijah. Seketika istrinya Nabi Muhammad SAW berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah. Langsung Islam pertama kali. Langsung percaya, namanya istri. Kan gitu. Ya, betul. Nah, itu semuanya Pak Daniel bisa baca atau download Sirah Nabawiyah. Nanti dibaca buat pembacaan ilmu tambahan. Saya hanya mengajak supaya tidak seperti orang-orang Kristen yang sok tahu, yang banyak omong kosong menceritakan Nabi Muhammad tanpa berdasarkan sirah. Itu, Pak. Jadi Al-Quran ini turunnya berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi kurang lebih 23 tahun. Iya, iya, iya. Nah, ini menjadi kemudian dimusafkan pada saat dijadikan buku pada masa sahabat Nabi, namanya Utsman bin Affan. Nah, itu dicetak. Nah, sebelum-sebelumnya, karena Nabi Muhammad menginstruksikan kepada para sahabat, ada sekitar 70 orang yang penghafal Al-Quran untuk mencatatkan kembali, menulis kembali Al-Quran. Al-Quran itu yang dibacakan, yang dilafazkan, bukan yang dituliskan. Ini perintah sebelum dituliskan. Jadi pada saat ada perang Badar, para sahabat penghafal Al-Quran ini banyak wafat di medan perang. Nabi Muhammad SAW menginstruksikan kepada para sahabat, tuliskan. Yang ngecek siapa? Nabi Muhammad. Maka Al-Quran ini dilegitimasi oleh Nabi Muhammad sendiri. Yang kemudian kita pegang sampai saat ini. Jadi mulai dari awal pewahyuan sampai sekarang Al-Quran tidak ada perubahan. Ini kalau kita bicara Al-Quran. Beda lagi dengan terjemahan. Terjemahan adalah fungsi untuk memahami makna dari ayat sucinya. Contoh di surah 12 atau surah Yusuf ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Itu ayat suci Al-Qur'an ya yang Kang Dito baca. Nah, terjemahannya nih untuk mengerti arti ayat itu, sesungguhnya kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Menurut terjemahan, yang Al-Quran adalah yang bahasa Arab. Kalian memahami maknanya, jadi mentakwil dengan ilmu-ilmu tafsir. Jadi ada ulama tafsir, kemudian hanya untuk memahami maknanya, bukan merubah bacaannya. Allahu Akbar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Begitu Pak dari saya. Ya, berarti Al-Quran sama Injil ini tidak ada bertentangan, begitu Pak? Kalau berbicara tentang Injil, apakah Injil itu yang dipegang oleh saudara-saudara Kristen? Mungkin begitu ya pertanyaannya ya. Maka saya kembalikan Pak. Bapak bisa bacakan di Markus pasal 1 ayat 14. Di situ bunyinya, pada saat Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yang mana yang Injil Allah? Apakah yang Bible ini?
Jadi kalau membaca dalil itu, yang kita baca 4 gospel ternyata bukan Injil Allah. Bukan Injil yang dibawa Nabi Isa atau Yesus. Kalau pola berpikir saya seperti itu, menurut Pak Daniel atau Bro Rusrum, ya silahkan. Ini pemahaman saya. Berdasarkan yang tertulis. Kalau ada tafsirannya, atau tafsir modern 1, 2, 3, 4 yang sudah ada di onshop ya, yang mau beli silakan, tapi kita cocokkan apakah benar tafsir itu dari satu penafsir yang mewakili semua kekristenan atau hanya denom tertentu. Kalau hanya denom tertentu berarti tafsir itu tidak valid, begitu Pak. Baik, Kang Dito, ini yang saya sudah pernah, kayaknya saya sudah pernah ini tentang, mungkin Kang Dito pernah tanya saya kali atau bukan Bang Kang? Enggak, waktu itu Pak Daniel hanya mau menyimak saja di tempat saya karena Pak Daniel tahu saya ex-Katolik. Nah itu yang saya bertanyanya seperti itu. Nah itu yang saya kan, ya memang saya dengar itu kan saya menyimak saja, saya tidak bisa harus protes, oh kenapa ini begini, kan beda. Saya ingin menyimak antara Al-Quran sama Alkitab. Ya mungkin Al-Quran bedanya di bahasa Arab ya, tapi kalau Alkitab ini saya baca tidak belum semuanya. Jadi saya belum bisa hafalkan semua Bang. Jadi mungkin ya saya mungkin karena tidak setiap hari di situ, jadi saya masih terus menyimak begitu Bang. Iya, ya nggak apa-apa Pak. Namanya orang mencari ilmu itu tidak mengenal usia, betul ya? Iya Bang. Itu sih. Tapi apakah ilmu itu bermanfaat atau justru membuat kita emosi, ya itu perlu ditinggalkan. Karena saya itu bukan ilmu, kalau membuat kita emosi, marah-marah, ya ditinggalkan saja. Tapi kalau nggak siap diskusi lintas agama, kemudian memang ada faktor retorikanya seperti yang dilakukan oleh Edis, ya pemahamannya adalah parameter. Tidak bisa orang bernarasi dari membahas linguistik kemudian diarahkan kepada keagamaan atau keyakinan. Itu beda. Contoh, Ya. yang sering saya tahu, meskipun saya belum pernah berhadapan dengan Edis ya, tapi saya yakin kalau Edis hanya jago di kandang. Betul. Kalau dia mengatakan narasinya membahas tentang linguistik, pemahaman berdasarkan bahasa, dia membuat suatu framing atau pola berpikir dalam beretorika. Sebagai umat Islam pasti tunduk dan patuh kepada Allah, karena Allah adalah Tuhan orang Islam. Tetapi apakah orang Islam juga tunduk patuh kepada Nabi Muhammad? Maka orang Islam yang tidak siap dengan serangan tersebut, atau ini serangan sporadis secara dadakan, karena ini dipikirnya membahas tentang bahasa. Ya betul. Maka orang Islam menjawabnya, iya kami tunduk patuh kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad Rob? Kalau orang Islam yang paham dengan dalil, selalu mengatakan dengan dalil, akan membalikkan apakah ada nas atau dalil di dalam Al-Quran dan hadis, bahkan sirah nabawiyah sekalipun, Nabi Muhammad pernah disebut Rob. Ternyata tidak ada. Iya betul, tidak ada. Nah, kalau tidak ada seperti itu, otomatis ini penggiringan opini yang menyesatkan. Itu tidak boleh dalam hal ilmu retorika atau dialektika. Dia sudah membenturkan nilai-nilai akademis, maka tidak pantas sebagai narasumber. Nah ini ternyata kita harus cek backgroundnya. Iya betul. Orang ini educationnya sampai di level apa? Apakah dia sarjana? Apakah dia cuma di SMA? Ataukah dia cuma di SMP? Kemudian experience workingnya, pengalaman kerjanya. Apakah dia seorang manajer? Apakah dia pernah di level director? Atau dia hanya tukang tambal ban? Anda mungkin bisa melihat, oh ternyata backgroundnya tambal ban.
Apakah kita akan mengikuti orang yang education background-nya itu tambal ban? Nggak mungkin lah, Pak. Pasti tidak mungkin. Nah, kalau dia levelnya sarjana STT, pasti dia akan bergelar atau berprofesi sebagai pendeta. Betul. Kalau dia berpendidikan seminari, ya, dia pasti akan menjadi pastoral. Pastor dan romo seperti Pak Rosrum, gitu ya. Ya, betul. Tapi kalau pemahaman ternyata orang Indonesia lebih percaya kepada orang yang backgroundnya adalah tukang tambal ban, maka sungguh sangat disayangkan hanya karena nafsu ingin mengolok-ngolok agama lain, dia mempercayakan kepada orang tambal ban. Jadi itu nggak boleh. Maaf, saya nggak menyerang pribadi, tapi ini saya menarasikan sesuatu yang Ya, penganalisa dari saya. Begitu ya Pak ya. Ya, Terima kasih.